Membahas masalah ini kami sudah terhubung dengan Bapak Imam Nur Aryo, pakar komunikasi Kwik Kian Gi School of Business. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Pak Imam sebagai seorang politisi, seharusnya jika memang ingin menegur seseorang yang berbahasa daerah itu seharusnya bahasanya seperti apa, Pak Imam? Oke, baik, Mbak Anissa, terima kasih ya. Sebagai seorang pejabat publik, sebaiknya dia memiliki rasa empati terhadap rakyat yang diwakili. Terutama kita ini kan masyarakat yang multikultural ya, di mana kita ini berbagai macam budaya, adat istiadat. Tentunya kita harus memahami bahwa kita ini sebagai wakil daripada rakyat yang lintas kultur ya, kita harus mempunyai sikap tasamu atau toleransi yang cukup tinggi. Jadi harus bisa memahami bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang katakanlah punya budaya berbeda gitu ya, dengan suku yang berbeda dengan suku yang lain. Tentunya hal ini perlu ada rasa yang namanya menahan diri dari seorang pejabat publik untuk tidak menyentuh pada area-area yang sifatnya sudah menyakiti perasaan dari lintas suku. Jadi itu. Kemudian kurangi yang namanya sikap jumawa. Bahwa sebetulnya seorang pejabat publik adalah dia adalah pelayan daripada masyarakat tentunya. Nah, jadi kalau namanya pelayan masyarakat ya posisikanlah dia sebagai seorang yang dapat melayani masyarakat, dan tentunya dia harus mempunyai rasa empati tentunya kepada masyarakat yang memang majemuk yang kita miliki di bangsa ini. Begitu Mbak Anissa. Baik, Pak Imam, pernyataan dari Arteria Dahlan dinilai mengecilkan atau mendiskreditkan satu suku atau dalam hal ini adalah suku Sunda. Anda setuju, Pak Imam? Ya, tentunya saya rasa betul ya, karena pernyataan itu sudah mulai kepada sikap yang tendensius, karena dia mengatakan, kalau tidak salah saya lihat di media adalah kata memecat gitu ya. Kenapa sampai kepada hal ini digiring pada hal yang kriminal gitu? Bukankah sebetulnya sebagai seorang pejabat publik dia bisa mengatakan cukup alangkah baiknya atau alangkah indahnya apabila kita misalnya bisa berbahasa dengan bahasa yang kita pahami, yaitu dengan bahasa kebangsaan, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya dengan suku yang lain. Itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada mengatakan pecat saja gitu. Kajati yang berbahasa Sunda ini akan sangat menyakiti. Coba misalnya hal itu dibalik gitu ya. Misalnya katakanlah, mohon maaf ini ya, disclaimer, misalnya Bang Arteria dari suku tertentu dan kemudian diperlakukan seperti itu. Nah, itu bagaimana rasanya begitu ya? Ya, saya sendiri juga sebagai dari orang yang berasal dari etnis tertentu, dan saya hidup juga di Kota Bandung di lingkungan orang Sunda, tentunya paham begitu ya bagaimana rasanya sakit hati walaupun itu tidak tertuju kepada kita tetapi tertuju pada orang lain, tetapi itu menyangkut suku dan etnis kita gitu. Nah, itulah perlu yang dinamakan sikap harus ada rasa toleransi berbasiskan pemahaman kita terhadap lintas kultur yang ada di bangsa ini. Baik, Begitu Mbak Anissa. Pak Imam, kalau Anda melihat pernyataan dari Arteria Dahlan, pola komunikasi seperti apa yang dimiliki oleh Arteria Dahlan? Iya, tentunya saya tidak mengatakan ini kebanyakan ya, tetapi hanya beberapa oknum saya katakan. Jadi ada yang merasa bahwa sebagai seorang pejabat publik itu terkesan dalam persepsi kami itu beliau adalah mewakili kami, tetapi sikap itu lebih cenderung seperti jumawa gitu, karena dia adalah seorang pejabat publik, bukan dipersepsikan sebagai pelayan publik begitu. Jadi seharusnya ada berlatih bagaimana seorang pejabat publik itu berkomunikasi dengan masyarakat itu, tentunya dengan keterampilan-keterampilan tertentu. Baik. Dalam hal ini adalah pemahaman tentang perbedaan-perbedaan. Kita di sini bukan bangsa yang satu suku, tetapi kita ini kan majemuk begitu ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Imam Nur Aryo, pengamat komunikasi telah bergabung bersama kami di Newsroom.